Mitosnya, mereka ini akan menjadi sasaran dari Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayannya di sana. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita horor berdasarkan vote terbanyak dari Wawa semua. Dimana minggu lalu aku baru ngasih vote via Instagram sama YouTube soal dua mitos legendaris yang ada di Indonesia, yaitu si Manis Jembatan Ancol sama Ratu Pantai Selatan. Dan memang untuk sampai saat ini nih ya, dari 170.000 orang yang ngevote di YouTube aku, 77%-nya pengen banget aku bahas soal Ratu Pantai Selatan ini. Dan juga di kisah satu ini aku akan menjelaskan siapa itu Ratu Pantai Selatan, asal muasalnya, legenda dan kepercayaannya, dan juga kesaksian dari beberapa orang yang mengaku sudah pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan, dan juga beberapa tempat yang dianggap bisa menghubungkan manusia dengan Ratu Pantai Selatan. Dan aku juga lumayan sangat antusias untuk membahas ini karena kisah-kisah dari sang ratu ini menurutku bener-bener kayak bikin penasaran dan merinding juga tuh loh, Wak. Saat ini aku nggak takut, nggak begitu takut, ya kan? Bulan puasa. Dan juga aku mau kasih tahu di bulan puasa ini kemungkinan video aku tayang lebih cepat dari waktunya supaya nggak ganggu waktu taraweh kalian. Yang biasanya kan malam kan kalau aku upload, sekarang mungkin agak ke siang sampai sorean gitu lah, Wak. Dan kalau misalnya ada yang tanya lagi, kakak kapan upload videonya? Saat ini masih 2 kali seminggu ya, Wak. Mohon maaf nih belum bisa terlalu banyak karena aku juga kerja, masih WFH juga, masih kerja sendiri juga. Jadi tayangnya 2 kali seminggu aja di malam Jumat sama malam Minggu ya, Wak ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke cerita soal Ratu Pantai Selatan. Check it out! Nah, jadi memang masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali mengenal legenda mengenai penguasa spiritual dari kawasan Laut Selatan Pulau Jawa yang berwujud perempuan cantik yang sering dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam ini sudah ada sejak abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda menganggap bahwa legenda Ratu Pantai Selatan ini kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, yaitu Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan itu. Karena ombak Samudra Hindia yang ganas dan juga badai serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta rasa takut kepada kekuatan alam, dan makanya itulah dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh seorang ratu, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, dari Ratu Pantai Selatan ini sebenarnya masyarakat pada umumnya selalu menuju kepada satu sosok, yaitu Nyi Roro Kidul, ya kan? Tapi, Wak, sebenarnya sebutan dari Ratu Pantai Selatan ini tertuju kepada 2 sosok, bukan Nyi Roro Kidul aja. Tapi ada lagi yang disebut dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi, Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul ini berbeda, Wak. Dan sekarang dibanding aku harus ngevote lagi mau Kanjeng Ratu Kidul apa Nyi Roro Kidul, aku jelasin aja kedua-duanya ya, Wak. Sekarang kita akan masuk dulu ke penjelasan soal Kanjeng Ratu Kidul ya. Check it out. Nah, jadi Wak, Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Dan dipercaya juga dia ini berasal dari tingkat langit yang paling tinggi. Dan katanya juga dia ini pernah turun ke berbagai tempat di dunia dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda pula. Dan pada umumnya dia ini hanya menunjukkan diri atau menampakkan dirinya hanyalah untuk memberikan isyarat atau peringatan akan datangnya kejadian-kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu, di mana dia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam yang lain. Dan dipercaya juga Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki kuasa atas ombak besar di Samudra Hindia dan istananya sendiri berada di jantung samudra. Dan menurut kepercayaan Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan istri spiritual para raja, mulai dari para sultan di Mataram dan Yogyakarta. Dulunya tuh dimulai dari Panembahan Senapati, Wak. Atas-atasnya sultan lagi tuh, Wak. Sultan Mataram. Bahkan ya, Wak, sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno juga mengatakan, sejak zaman lampau pun, apalagi sejak zaman Mataram Islam,
ada sebuah tradisi yang mengatakan bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja yang besar dan kuat, pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat jikalau beristrikan ratu pantai selatan. Nah, pada saat-saat tertentu juga, keraton juga sering memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma Bantul dan di Pantai Paranggupita di Wonogiri. Sementara panggung Sanggabuana di Komplek Keraton Surakarta dipercaya merupakan tempat bercengkrama antara sunan atau raja dengan Kanjeng Ratu. Dan konon juga sang ratu ini tampil sebagai perempuan muda yang cantik pada saat bulan purnama, tetapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan mati. Bahkan Sultan Hamengkubuwono IX pun menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Kanjeng Ratu, di mana Sultan mengatakan bahwa Kanjeng Ratu ini dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasa yang sangat cantik di bulan purnama dan sebagai wanita tua di bulan-bulan lainnya. Nah, kedudukannya Kanjeng Ratu ini berhubungan dengan Merapi, Keraton, Laut Selatan yang berpusat di Kesultanan Solo dan Yogyakarta. Tapi ada juga pengamat sejarah yang mengatakan bahwa keyakinan akan adanya Kanjeng Ratu Kidul ini memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Dan sekarang aku mau nyebutin ke beberapa teori-teori dari asal-usulnya Kanjeng Ratu Kidul ini ya, Check it out. Nah, memang legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui sejak kapan dimulai. Namun legenda ini mencapai puncak tertingginya karena pengaruh dari kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Dan memang ada beberapa teori-teori mengenai asal-usul sang Kanjeng, di mana yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Nimas Ratu Angin-Angin, di mana Nimas Ratu Angin-Angin ini adalah ratu seluruh makhluk halus yang ada di Pulau Jawa, dan katanya beliau ini memiliki kerajaan di Laut Selatan. Dan yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Dewi Nawang Bulan, di mana pada zaman dahulu kala, kalian pasti udah pernah dengar nih kisah ini, adalah beberapa dewi-dewi yang turun dari khayangan untuk mandi di sebuah sungai. Nah, di saat yang sama datanglah nih Jakatarup yang berhasil mencuri salah satu selendang dari dewi ini. Nama si dewi ini adalah Nawang Bulan. Tapi karena selendangnya ini diambil sama Jakatarup, dia nggak bisa naik ke kayangan. Ditinggal sama kawan-kawannya, tinggallah dia dibumikan. Singkat cerita, nikahlah nih si Jakatarup sama Dewi Nawang Bulan ini. Tapi pada saat itu si Jakatarup ini nggak bilang sama istrinya kalau selendangnya diambil. Memang tujuannya si Jakatarup ini mau nikahin si Dewi ini, makanya selendangnya mungkin disembunyiin sama si Jakatarup. Udahnya bertahun-tahun menikah, Nawang Bulan ketemu lawa sama selendangnya, dan dia memutuskan untuk kembali ke kayangan. Sayangnya waktu dia balik ke kayangan, dia justru diusir dari sana karena dianggap udah nggak suci lagi. Kan udah nikah dia soalnya kan. Karena dia kecewa dan sedih, akhirnya pada saat kembali ke bumi, dia memutuskan untuk menceburkan dirinya di pantai selatan. Dan akhirnya lah dari situ dia menjadi penguasa pantai selatan. Nah, selain itu juga ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Aurora, di mana versi lain dari kisah ini mengatakan bahwa sang ratu ini sebenarnya adalah anak dari Ratu Bilqis atau seorang ratu yang berhasil menaklukkan Raja Sulaiman. Dan memang sebelum takluk dari Raja Sulaiman, Ratu Bilqis ini memiliki seorang putri yang diberi nama Aurora, yang mana pada saat itu si Aurora ini diasingkan ke sebuah pulau di timur Al-Jawi dan menetap di sana serta menjadi ratu para lelembut-lelembut di daerah tersebut. Konon katanya tempat di mana dia ini menetap adalah tempat di daerah pantai selatan itu, Tapi sayangnya juga legenda satu ini keotentikannya juga masih jadi pertanyaan. Dan gak cuma sampai situ aja, Ada lagi teori lain mengenai asal-usul Kanjeng Ratu ini. Jika rata-rata orang selalu mengaitkan Ratu Pantai Selatan ini selalu berasal dari Jawa, ada juga versi lain dari suku Batak, Di mana menurut mereka, Ratu Pantai Selatan ini adalah Biding Laut. Karena dalam cerita masyarakat Batak, pada zaman dahulu kala ada seorang putra raja bernama Guru Tatea Bulan yang memiliki 11 anak, 5 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Salah satu anak perempuannya ini bernama Biding Laut. Nah, si Biding Laut ini memiliki sifat yang sangat baik dan juga wajahnya sangat cantik. Dan hal ini pula lah yang membuat si Biding Laut ini menjadi anak
kesayangannya si guru Tatea tadi. Karena dijadikan anak emas oleh ayahnya, saudara-saudara lainnya iri, Wak. Sampai akhirnya dia ini ditipu oleh saudara-saudaranya, di mana dia ini ditinggalkan di sebuah pulau seorang diri, yang mana pada akhirnya dia ini diselamatkan oleh masyarakat setempat. Nah, karena kecantikannya, Wak, si Biding Laut ini akhirnya dipersunting oleh seorang raja di tanah Jawa, dan akhirnya mereka menikah. Udahnya, Wak, naas lagi nasibnya. Si Biding Laut ini dituduh selingkuh, tapi, Wak, dari tuduhan perselingkuhan ini, sang raja memang pada dasarnya sudah cinta mati sama si Biding Laut, nggak tega. Akhirnya sang raja menyuruh si Biding Laut ini untuk kabur, melarikan diri ke Banten melalui laut. Dah disiapkan kapal sama sang raja untuk melarikan diri. Tapi naas lagi, Wak, sayangnya kapal yang ditumpangi oleh Biding Laut ini tenggelam oleh gelombang besar. Dan dipercaya setelah kejadian itu, Biding Laut lah yang dipercaya oleh masyarakat Batak merupakan Ratu Pantai Selatan, Wak. Nah, jadi itu tadi beberapa teori-teori mengenai asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul ini. Dan dari semua yang aku sebutkan tadi, hampir semuanya belum bisa dipastikan, Wak. Ya makanya nggak heran kan kenapa sampai saat ini Kanjeng Ratu Kidul ini masih dianggap sebagai mitos, karena nggak ada buktinya. Ya tapi mau kayak gimana juga, namanya juga kepercayaan dari masyarakat setempat, nggak ada salahnya kita hargain. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Mungkin ada lagi beberapa teori dari asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini di kepercayaan masyarakat kalian, boleh banget komen di bawah ya. Nah, terus apa hubungannya Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul? Kenapa mereka berdua ini selalu dikaitkan dengan sosok sebenarnya dari Ratu Pantai Selatan? Padahal jelas keduanya ini adalah sosok yang berbeda. Karena gini, Wak, dalam kepercayaan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki pembantu yang sangat setia bernama Nyi Roro Kidul. Nah, sekarang kita akan masuk ke kisah dari pembantu setianya Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul ya, Wak. Check it out. Nah, jadi, Wak, dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul ini mulanya merupakan seorang putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya akibat ulah ibu tirinya. Dan memang dalam perkembangannya, masyarakat selalu menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, padahal ternyata berbeda. Dan memang kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif yang sangat populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Dan juga Nyi Roro Kidul ini punya beberapa sebutan nama, Wak, di mana berbagai namanya ini mencerminkan berbagai kisah berbeda, baik dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Di mana pertama, di mana dia ini lazim dipanggil dengan sebutan Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Karena menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya itu sangat penting, Wak, demi kesopanan. Dan ada juga beberapa orang-orang menyebutnya dengan sebutan Eyang atau Nenek. Yang kedua, ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Nyai Blorong. Karena dipercaya Nyi Roro Kidul ini bisa berubah wujud menjadi Putri Duyung. Dan memang sebutan Putri Duyung di sana akhirnya dikenal dengan Nyai Blorong. Dan yang ketiga, orang juga terkadang suka menyebutnya Nyai Loro Kidul. Bukan Roro, Loro Kidul. Dimana yang seperti kita tahu Loro apa dua kan? Tapi, Wak, dari sebutannya itu ada beda tuh, Loro dan Loro. Aku tuh pernah nanya sama kawan kantor aku, pokoknya di mana Loro ini tuh ada dua arti. Yang satu berarti dua, dan yang satu lagi sakit atau menderita. Dimana sebutannya, ini kalau salah mohon maaf nih, Wak, ya. Kalau misalnya dua itu Loro, kalau sakit Loro. Jadi bentuk Loro, kalau misalnya dua tuh kayak ada W-nya gitu di tengah-tengah. Loro. Piro? Loro. Ngopo kui? Loro. Gitu, Wak, ya. Paham gak sih maksud aku? Paham lah ya. Loro, loro, loro. Loro, loro. Mohon maaf nih orang Jawa kalau salah, mohon maaf ya, Wak, ya. Pokoknya kayak gitulah, ada perbedaan, tapi memang sekilas kalau disebutnya cuma loro doang itu bisa dua arti. Tapi kalau misalnya ada kata-kata sebelumnya itu mungkin kita bisa tahu artinya apa gitu. Antara dua atau sakit atau menderita gitu. Nah, balik lagi, Wak. Terus ada juga yang disebut Nyai Roro Kidul. Jadi ada dua ya, ada Nyai Loro Kidul, ada Nyai Roro Kidul. Kalau tadi Loro, kemungkinan sakit sih, sakit atau menderita, mungkin gadis yang sakit atau menderita. Nah, kalau Roro ini dalam bahasa Jawa itu dipanggil sebenarnya Rara, yang memiliki arti gadis. Dan seorang ortografer Belanda pun memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro. Sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit atau menderita. Jadi memang ada 3 sebutan ya, Wak, ya. Nyi Loro Kidul, terus Nyi Loro Kidul, terus ketiga
Nyi Roro Kidul. Tapi yang jelas dari 3 sebutan ini dan sebutan yang lain yang tadi ku sebutkan tertuju kepada satu sosok yang lebih kita kenal dengan Nyi Roro Kidul. Nah, sekarang kita akan masuk ke asal usul dari Nyi Roro Kidul ya, Wak. Nah, sementara itu Nyi Roro Kidul yang dikenal sebagai bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul tadi adalah sosok yang memang dipercaya juga sebagai penguasa pantai selatan. Dan ada juga, Wak, beberapa teori-teori mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul ini yang berkembang dari mulut ke mulut dan juga merupakan kepercayaan masyarakat setempat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah Dewi Kandita. Di mana Dewi Kandita ini adalah salah satu cerita rakyat Sunda yang menceritakan seorang putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat. Kemudian sang putri ini melarikan diri ke Laut Selatan karena udah diguna-guna. Di mana guna-guna tersebut diberikan oleh seorang dukun atas perintah saingannya sang putri di istana, yang akhirnya membuat sang putri ini atau Dewi Kandita ini menderita penyakit kulit yang menjijikan. Karena mengalami malu, diobatin kesana kemari nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya dia memutuskan untuk melompat ke Laut Selatan yang memiliki ombak yang sangat ganas. Dan setelah dia menceburkan dirinya di laut itu, tiba-tiba dia jadi sembuh, Wak. Balik lagi cantik. Dan para lelembut dari pantai selatan itu akhirnya mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan itu. Tapi ada juga versi yang serupa tapi agak berbeda, di mana Dewi Kandita ini adalah putri tunggal dari seorang raja bernama Raja Mundingwangi yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, dia pun dijuluki Dewi Matahari. Meskipun memiliki seorang putri yang sangat cantik, bapaknya sang raja ini sedih, Wak, karena nggak punya anak laki-laki yang bisa menggantikan posisinya sebagai raja. Akhirnya sang raja ini memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Dewi Mutiara. Nikahlah mereka, dapatlah ini putra dari pernikahan keduanya si raja nih. Dan setelah bertumbuh dewasa, putra dari Dewi Mutiara ini dianggap oleh ayahnya tidak mampu melanjutkan tugasnya sebagai raja atau pemimpin. Nah, karena memang ada keraguan dari sang raja, Dewi Mutiara pun jadi takut raja akan memilih Dewi Kandita sebagai ratu. Dia nggak mau anaknya tersisih gara-gara Dewi Kandita, Wak. Dia tetap mau anaknya inilah yang menjadi raja. Dan kemudian Dewi Mutiara ini menghadap ke raja dan meminta raja untuk mengusir si Kandita dari istana. Ya nggak mungkin lah, orang rajanya sayang kali sama putrinya. Dan raja langsung mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putrinya. Karena mendengar jawaban itu, paniklah Dewi Mutiara ini kan. Dalam hati panik setelah dengar suaminya ngomong kayak gitu, senyum dia. Dipujuknya si raja supaya nggak marah lagi sama dia, Wak. Tapi dalam hati dia panik nih. Terus keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara langsung mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung atau paranormal atau dukun. Dan Dewi Mutiara menyuruh si dukun untuk menyantet si Dewi Kandita. Nah, gara-gara itulah pada malam harinya, tubuh Dewi Kandita ini langsung gatal-gatal, dipenuhi kudis, berbau busuk, dan penuh bisul, Wak. Karena gatal, nangislah Dewi Kandita ini gak kuat nahannya kan. Dan dia tuh juga gak tahu harus berbuat apa gitu. Karena bapaknya, sang raja, udah langsung manggil seluruh dukun, tabib untuk nyembuhin si Kandita. Tapi gak ada yang berhasil, Wak. Dan karena informasi dari dukun, raja pun tahu kalau sebenarnya anaknya ini kena guna-guna karena penyakitnya nggak wajar. Tapi walaupun demikian, raja tetap berusaha untuk menyembuhkan putri kesayangannya ini. Tapi sayangnya, Wak, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Nah, karena udah nengok Dewi Kandita kayak gitu, nyelip lagi lah nih Dewi Mutiara, ngomong di pujuknya laki-lakinya kan. Raja, lebih baik kamu usir anak kamu keluar dari sini. Karena kalau enggak, nanti bisa datang kesialan nih di kerajaan kita. Apalagi kita ini udah jadi bahan gunjingan. Nah, karena raja ini nggak mau anaknya ini jadi bahan gunjingan, raja pun terpaksa menyetujui usulan dari istrinya untuk mengirimkan putrinya ini keluar dari negerinya. Akhirnya, Wak, kasihanlah Dewi Kandita kan. Keluarlah dia, berkelana dia sendiri kan. Karena bawahan yang diberikan raja pun udah nggak sanggup, Wak, karena bau busuk. Akhirnya jalanlah dia tanpa tujuan gitulah, nangis dia di jalan kan. Dan memang pada saat itu dia tahu nih kalau ibu tirinya yang guna-gunain dia. Tapi karena memiliki sifat yang sangat baik, dia nggak dendam, Wak, sama ibu tirinya. Malahan dia langsung meminta bantuan kepada Tuhan untuk selalu mendampinginya dalam menanggung penderitaan ini.
Udahnya Wak, berkelana lah dia itu 7 hari 7 malam gak ada tujuan. Sampai akhirnya dia ini tiba di Samudra Selatan, di mana dia melihat samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra-samudra lain yang berwarna hijau atau biru. Tiba-tiba si Dewi Kandita ini mendengar ada suara gaib yang menyuruhnya untuk terjun ke Laut Selatan. Dan setelah mendengar suara gaib itu, Dewi Kandita pun langsung melompat dan dia pun sempat berenang. Dan betul Wak, air dari Samudra Selatan itu langsung melenyapkan penyakit kulitnya tanpa meninggalkan bekas. Malahan dia makin tambah cantik Wak. Nah, karena kejadian itu ia langsung memiliki kuasa atas Samudra Selatan dan menjadikannya seorang dewi yang disebut dengan Nyi Roro Kidul. Tapi ada juga teori lain mengenai asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini, di mana diduga Nyi Roro Kidul ini adalah putri Banyu Bening Gelang Kencana. Di mana pada saat itu Banyu Bening ini merupakan seorang ratu dari kerajaan Joyo Kulon. Dan sang ratu ini mengalami lepra, kemudian dia berkelana menuju selatan. Dan sama juga kejadiannya Wak, pada saat di perjalanan dia ini ditelan oleh ombak besar dan kemudian menghilang ke dalam samudra. Jadi itu tadi beberapa teori seputar asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini. Nah, untuk legenda dan kepercayaan seputar Nyi Roro Kidul, banyak yang mengatakan bahwa dia ini adalah pati dari Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul tadi. Patih ini ya kayak pembantu setia atau bawahannya gitu loh Wak. Dimana memang Nyi Roro Kidul ini menjabat sebagai patih dari Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus yang ada di Laut Selatan. Seorang kiai yang bernama Kiai Imam Sampurno yang berasal dari Blitar, Jawa Timur pada abad ke-19 lalu mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lawu atau roh penghuni dari Gunung Lawu akan memimpin bala tentara di mana masing-masing akan menyebarkan wabah kepada manusia yang berperilaku buruk. Selain itu ada juga yang mengaitkan legendanya Nyi Roro Kidul dengan Nyi Blorong. Karena Nyi Roro Kidul ini dipercaya kadang berubah wujud Wak. Terkadang dia ini digambarkan seorang putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Dan memang digambarkan pula dia ini memiliki wajah yang sangat cantik. Dia pun dipercaya bisa mengambil jiwa siapapun yang dia inginkan. Dan ada juga kepercayaan seputar hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga yaitu tokoh dari Wali Songo memiliki hubungan mendalam dengan Nyi Roro Kidul karena aspek yang sama yaitu air. Nyi Roro Kidul adalah penguasa Ratu Pantai Selatan, sementara Sunan Kalijaga, dari namanya aja Sunan Kalijaga, kali yang berarti sungai, inilah yang membuat hubungan antara Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul ini dekat Wak. Karena dulunya Panembahan Senopati, pendiri ekspansi Imperial Mataram, selalu mencari dukungan dari Ratu Pantai Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul, untuk menjadi pelindung khusus keluarga kerajaan Mataram. Sementara ketergantungannya Panembahan Senopati dengan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, menurut catatan sejarah, mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli di Jawa Wak. Dan selain itu ada juga kepercayaan larangan memakai baju berwarna hijau. Terdapat kepercayaan lokal bahwa kalau mengenakan pakaian berwarna hijau di pinggiran pantai Laut Selatan akan membuat pemakainya tertimpa sial Wak. Karena memang warna hijau ini adalah warna kesukaannya Nyi Roro Kidul. Mitosnya mereka ini akan menjadi sasaran dari Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayannya di sana. Dan memang banyak korban-korban yang tenggelam atau hilang di pantai selatan itu mengenakan baju warna hijau. Dan memang menurut Serat Centini, di mana Serat Centini ini merupakan salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru, menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kampung gadung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau dan tengahnya putih. Tapi logikanya Wak, air laut yang berada di pantai selatan cenderung berwarna hijau kan. Nah, karena hal itulah yang membuat kenapa orang-orang yang memakai baju hijau ini tenggelam itu agak sulit ditemukan. Karena hampir sama nih sama warna airnya. Dan kalau memang kedua sosok yang dianggap Ratu Pantai Selatan ini berbeda, wujudnya apa sih? Apa sih yang bisa membedakannya? Nah, menurut pengalaman dari seorang spiritualis, pada tahun 1998 lalu, dia mengaku pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul, Wak.
di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Dan menurut penuturannya dia mengatakan bahwa saat itu dia bertemu Kanjeng Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Roro Kidul. Sang spiritualis ini mengatakan keduanya tampak sangat persis, hanya saja Kanjeng Ratu Kidul berkulit kuning langsat, sementara Nyi Roro Kidul berkulit lebih coklat. Selain itu, Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki aura putih yang sangat jernih dan ada gemerlapan seperti berlian yang mengelilingi tubuhnya. Sedangkan aura dari Nyi Roro Kidul berwarna putih susu seperti layaknya cahaya lampu neon, berwarna tipis putih mengikuti postur tubuhnya. Dan spiritualis ini juga mengatakan Nyi Roro Kidul ini adalah makhluk halus sejenis jin yang mengabdi serta berguru dengan Kanjeng Ratu Kidul, di mana Nyi Roro Kidul ini ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib jenis jin dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan di Pulau Jawa. Dan memang dari cerita inilah yang diduga apabila dikaitkan dengan asal muasalnya Nyi Roro Kidul sebagai Dewi Kandita, dipercaya bahwa suara gaib yang didengar oleh Dewi Kandita ini adalah suara dari Kanjeng Ratu Kidul yang kasihan lihat penderitaannya Dewi Kandita, Wak. Dan dikarenakan Dewi Kandita ini memiliki jiwa yang bersih, baik hati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai bawahannya atau pendampingnya, Wak. Oke Wak, jadi itu tadi beberapa teori dari asal muasal, legenda dan kepercayaan baik dari Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul ini. Gimana menurut kalian? Yang jelas cerita-cerita yang beredar seputar mereka berdua ini memang hampir semuanya itu tidak bisa dipastikan. Ya namanya juga mitos, legenda, berkembang dari mulut ke mulut. Walaupun memang sebagian masyarakat masih percaya akan keberadaannya Ratu Pantai Selatan ini. Tapi kita sebagai umat manusia yang hidup antar umat manusia, mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Dan sekarang aku akan masuk ke beberapa tempat-tempat yang dianggap bisa menjadi sebuah wadah atau tempat untuk bertemu Ratu Pantai Selatan ini, Wak. Apa-apa aja, check it out. Yang pertama, Pantai Parangtritis. Pasti. Di mana Pantai Parangtritis ini dianggap sebagai gerbang untuk memasuki kerajaan Ratu Pantai Selatan. Dan setiap malam satu suro pun, masyarakat setempat biasanya akan memberikan sesajian di sekitar pantai. Dan menurut mereka, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat terhadap sang penguasa lautan. Yang kedua, Hotel Ina Samudra di Sukabumi, di mana hotel ini berada di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan tempat ini dipercaya sebagai salah satu tempat terkenal untuk bisa bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Dan memang dibuatkan kamar khusus untuk bertemu Nyi Roro Kidul, tepatnya di kamar nomor 308. Dan karena hal inilah yang membuat Hotel Ina Samudra ini memiliki daya tarik berbau mistik, dan juga menurut mitos, sosok Nyi Roro Kidul sering hadir dan beristirahat di kamar 308 itu, Wak. Dan karena hal itulah membuat kamar 308 ini menjadi kamar incaran dari berbagai pelancong dengan tujuan untuk mencari ilmu dan bersemedi. Selain itu, tempat lainnya adalah Panggung Sanggabuana di Keraton Surakarta, di mana Panggung Sanggabuana ini konon merupakan tempat bercengkramanya Sultan Surakarta dengan Kanjeng Ratu Kidul, Wak. Dan menurut legenda yang sudah diceritakan secara turun-temurun, sang ratu akan datang di panggung tersebut ketika bulan purnama. Yang keempat, Pantai Karangwahu di Sukabumi. Pantai Karangwahu juga merupakan salah satu tempat yang diyakini sebagai tempat bermukimnya Kanjeng Ratu Kidul, Wak. Dan hal ini pula lah yang membuat banyak penziarah datang ke sana untuk melakukan ritual mandi suci di tepi-tepi batu karang di sana. Dan yang terakhir ada Pantai Sembukan di Wonogiri. Pantai ini juga dianggap merupakan pintu gerbang untuk bertemu Ratu sang penguasa Pantai Selatan ini. Di pantai ini juga banyak tokoh-tokoh spiritual yang rutin datang ke sana untuk ritual gaib mereka. Dan mitosnya, Pantai Sembukan ini dianggap sebagai pintu ke-13 untuk bertemu Ratu Pantai Selatan. Dan konon katanya tempat itu juga dulunya sering digunakan oleh Raja-Raja Surakarta untuk bertemu sang ratu. Dan pada malam satu suro, semua orang di Keraton Surakarta akan datang ke pantai ini untuk membawakan sesajen. Dan sama juga, Wak, sesajen ini diberikan oleh mereka sebagai simbol hormat kepada sang penguasa lautan. Dan berikutnya aku akan memberikan beberapa kesaksian orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan ini. Check it out.
Yang pertama, Ansori. Bapak Ansori ini merupakan penjaga atau juru kunci dari Pantai Watu Ulo di Jember. Bapak Ansori ini memang memiliki indera keenam yang lumayan tajam, Wak. Beliau pun merupakan asli penduduk sana. Bapak Ansori ini bersaksi bahwa dia pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Masa pertemuannya ini terjadi pada saat Bapak Ansori ini lagi tirakat, Wak, dan melakukan puasa selama 41 hari. Di hari yang ke-41, tiba-tiba dia dikagetkan dengan adanya penampakan sosok wanita yang sangat cantik jelita dengan seluruh pakaiannya berwarna hijau, lengkap dengan senyumannya yang menawan. Dan ketika melihat sosok tersebut, baik Bapak Ansori dengan sosok yang dianggap Nyi Roro Kidul itu pun sama-sama berdiam, sama-sama menatap. Dan pada saat ditanya lebih lanjut, apa yang mereka bicarakan ketika bertemu itu, Bapak Ansori ini hanya tersenyum dan tidak ingin membeberkan lebih banyak lagi. Dan kesaksian yang lain dialami oleh seorang wanita bernama Nini yang merupakan juragan ikan di Pantai Raja Kusi, Pesanggerahan Banyuwangi, Wak. Nah, sama juga nih, ibu ini juga mengaku pernah bertemu sama Nyi Roro Kidul, di mana dia menceritakan bahwa pada suatu hari, saat dirinya ini lagi duduk bersantai di ruang tamu menghadap keluar, dia dikagetkan dengan kehadiran sesosok perempuan, di mana tamu perempuannya ini berwajah ayu, cantik, dan kulit yang membalut tubuhnya itu sangat-sangat mulus. Menurut Ibu Nini, tinggi badan perempuan itu melebihi tinggi normal wanita Indonesia pada umumnya. Rambutnya panjang hitam terurai dan di kepalanya tampak ada kupluk kencana emas yang merupakan mahkota seorang ratu kerajaan. Dan paras ayu tersebut juga terlihat anggun dengan pakaian tradisional Jawa kuno untuk para ratu kerajaan, Wak. Tapi menurut Ibu Nini, selendang yang melingkar di leher wanita itu selalu terbang di antara kedua tangannya, seakan selalu waspada dan seperti sedang menjaga empunya. Dan pakaian serta selendang yang digunakan wanita ini memiliki warna yang senada, yaitu bercorak putih. Nah, Ibu Nini ini bilang, Wak, beda sama yang saya lihat di TV. Di TV kan biasanya warna hijau, Wak, ini nggak, corak yang dia lihat itu warna putih. Dan kesaksian terakhir dari Sisilia Sidawati, di mana Sisilia Sidawati ini merupakan putri kedua dari seorang pelukis bernama Basuki Abdullah. Mbak Sisilia ini pernah membeberkan kisahnya di Tempo pada tanggal 27 Januari 2015 silam, di mana dia mengatakan bahwa pengalamannya bertemu dengan Nyi Roro Kidul ini sudah terjadi 30 tahun yang lalu, pada saat dia masih berumur 12 tahun. Dan dia mengaku pengalaman pribadinya ini tidak pernah dia beberkan di media massa sebelumnya. Dia tuh cuma cerita ke teman-temannya aja. Dan itu pun kalau misalnya terpancing gara-gara mendengar mereka lagi bahas-bahas kisah-kisah mistis. Jadi ceritanya, waktu si kakak Sisilia ini masih kecil, dia diajak ibu dan ayahnya menginap di Hotel Samudra Beach, yang sekarang jadi Hotel Ina Samudra tadi, Wak. Nah, jadi waktu itu, waktu ayah dan ibunya lagi check-in di lobi, Mbak Sisilia ini mainlah di sekitar lobi itu. Udahnya didatangin juga nih sama perempuan. Kata Mbak Sisilia, wajahnya cantik kali, ayu khas Indonesia, kulitnya putih, rambutnya panjang dan memakai syal berwarna hijau. Nah, yang membuat Mbak Sisilia ini heran, kok perempuan yang dia lihat ini nggak takut pakai syal warna hijau? Karena memang larangan untuk memakai baju atau atribut berwarna hijau udah lama diterapkan di sana, termasuk di Hotel Ina Samudra tadi. Dilarang keras, bukan dilarang lagi. Terus di sela keheranannya ini, perempuan tadi tuh langsung nanya, bapakmu mana? Pakai logat Jawa kental tuh, Wak. Nah, tanpa menjawab, Mbak Sisilia ini langsung larilah ke arah ayahnya. Dan dia langsung memberitahukan kepada ayahnya bahwa, "Pah, ada yang nyari." Tapi belum selesai Mbak Sisilia ini nanya, dia nengok lagi ke tempat perempuan tadi, udah hilang. Terus akhirnya Mbak Sisilia ini ceritalah ke ayahnya kan. Dan ayahnya mengatakan bahwa itu adalah Ratu Kidul. Dan ayahnya, Basuki Abdullah ini pun sudah paham kalau Ratu Kidul itu akan menanti kedatangan mereka. Karena ayahnya Basuki Abdullah ini merupakan pelukis Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu yang ditaruh di Hotel Ina Samudra. Jadi makanya itulah kenapa katanya Ratu Kidul ini menanti kedatangan sang pelukis dirinya di hotel itu. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kisah seputar Ratu Pantai Selatan ini. Gimana menurut kalian? Yang jelas apa yang aku sampaikan ini kisahnya memang beredar dari mulut ke mulut aja. Tidak ada bukti yang kuat dan otentik seputar kisah ini. Namanya juga legenda kan, Wak? Yang jelas selalu tanamkanlah rasa saling menghargai untuk beberapa kepercayaan-kepercayaan yang sudah dianut lama di beberapa daerah. Nggak ada salahnya untuk sekedar menghargai, tidak mengganggu, nggak ngerecokin, dan nggak ada ruginya juga kan.
Dan aku mau tanya pendapat kalian, ada atau tidak informasi tambahan seputar Ratu Pantai Selatan ini? Boleh banget komen di bawah. Atau mungkin ada pengalaman pribadi kalian seputar Ratu Pantai Selatan ini? Boleh banget komen di bawah, aku pengen baca. Dan kalau aku udah ceritain Ratu Pantai Selatan ini, yang udah memenangkan vote di YouTube dan Instagram ini, jangan kalian minta juga si manis jembatan Ancol juga aku bahas, Wak. Curang itu namanya. Iya Kak, Ratu Pantai Selatan juga. Tapi habis itu si manis jembatan Ancol ya. Pintar kalian ini ya. Ya nggak salah juga sih, tapi nengok nanti ya Wak ya. Nantilah tunggu agak beberapa video lagi, mungkin aku akan bahas soal si manis jembatan Ancol. Mungkin juga masih ada beberapa kisah-kisah yang kalian sudah request tapi masih aku hold karena masih dalam tahap riset. Mohon bersabar, jangan marah, sabar aja ya. Oke Wak, jadi mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!